Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa asim sultani. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah salat maghrib dan jamaah majelis ilmu, insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sininna fapoje ria pojami rifong Allah Ta'ala nasaba pamase maraja nafong Allah Ta'ala kepadangka maddapu-dapungan di tempat yang penuh dengan berkah ini, acara majelis ilmu. Insyaallah tempat ini menjadi kebanggaan Allah di hadapan para malaikat. Mudah-mudahan kita yang hadir semua termasuk ke dalam orang-orang yang senantiasa diridai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada pimpinan para mujahid dan penghulu seluruh makhluk, orang yang telah mewakafkan seluruh hidupnya li'ila'i kalimatillah untuk patarendre agama nafong Allah Ta'ala, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toma lebih kan ke hadir malam ini. Kalau kita melihat di kalender, malam ini adalah malam 1 Rajab. Karena kalau penanggalan Hijriah pas selesai maghrib, masuk maghrib, itu sudah berpindah penanggalan. Jadi 1 Rajab mulai dari maghrib sampai sebelum maghrib besok, itu 1 Rajab. Panguluta Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Aulia, rajanya para wali, menulis dalam bukunya Al-Kunyah bahwa Yarofangulutta Ali bin Abi Thalib memaksimalkan ibadahnya 4 malam dalam 1 tahun. Artinya ini malam ini dia maksimalkan. Tentunya orang sekelas Ali bin Abi Thalib pasti maksimal ibadahnya, tapi lebih maksimal di 4 malam ini. Yang pertama malam 1 Rajab, yang kedua malam nisfu Sya'ban, kemudian malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Bahkan riwayatnya kalau 4 malam ini Ali bin Abi Thalib tidak tidur 1 malam. Itu yang melakukan Ali bin Abi Thalib. Dia banyak beribadah dan banyak berdoa. Malam ini termasuk tempat yang mustajab doa kita. Toma lebih ke hadir malam ini sebagai Falisa Wetu, saya ingin menyampaikan beberapa pesan yang pernah disampaikan oleh ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak, yang dikenal dengan sebutan Ibnu Mubarak. Dia lahir pada tahun 118 Hijriah dan meninggal di tahun 181 Hijriah.
Banyak ulama yang menyampaikan pujiannya kepada Imam Abdullah bin Mubarak. Termasuk Imam Az-Zahabi mengatakan dia itu adalah Syekhul Islam. Dia juga mengatakan Abdullah bin Mubarak itu al-hafiz dalam ilmu hadis. Kalau orang mengatakan hafiz dalam hadis itu, dia menghafal 100.000 hadis sampai 300.000 hadis. Itu bergerak al-hafiz. Di bawahnya 300.000, di atasnya 100.000 hafalan hadis. Kalau orang seperti ini, sila dekir untuk makukui. Karena kutubut sitta itu tidak sampai 100.000 hadis. 6 kitab hadis tidak sampai 100.000 hadis. Kalau Sahih Bukhari itu ada mengatakan hanya 7.000 hadis. Kitab Sahihul Bukhari. Kitab Sahihul Muslim ada mengatakan juga 7.000, ada yang mengatakan hanya 5.000 karena banyak yang berulang. Jadi kalau rata-rata seperti ini 5.000 kali 6 hanya 30. Atau mungkin hanya 40 ribuan hadisnya. Tidak sampai 100.000. Menghafal kutubus sitta, kutubut tis'a belum sampai bisa. Kalau sekarang bisa bergelar al-hafiz. Makanya ini luar biasa. Bukan ulama sembarangan dulu para ulama-ulama kita. Hanya saya ingin menyampaikan beberapa nasihat yang pernah disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak. Dia ahli ibadah, ahli suhud, dermawan, dan sekaligus dia mujahid. Fahrul mujahidin. Abdullah bin Mubarak. Pesan yang pertama Abdullah bin Mubarak. Engkau tahu pura joka kifanguluta Abdullah bin Mubarak. Akan nailasa. Yarola sana tuli mesu nanai wekutuna. Tidak bisa sembuh. Sudah lebih 7 tahun keliling berobat tidak mau sembuh. Lalu datang kepada Abdullah bin Mubarak. Siapa tahu ada petunjuknya melalui hadis atau melalui Al-Quran. Ikhtiar kami yang bisa kami lakukan. Wendingan menina fasaulah saktu Allah Ta'ala. Ternyata Abdullah bin Mubarak memberikan petunjuk. Datang ke satu daerah di sini, dia sangat butuh air. Sedekahkan air di sana, gali sumur, sedekahkan air, baru berdoalah kepada Allah, semoga dengan amal salehmu itu dia sembuhkan sakitnya. Ternyata sembuh sakit. Ini namanya Abdullah bin Mubarak mengajarkan tawassul dengan amal saleh. Bukan beramal saleh untuk dunia, bukan. Dia itu beramal karena Allah. Tapi setelah dia beramal, dia minta kepada Allah dengan membawa amal salehnya untuk dikabulkan hajatnya. Itu tidak apa-apa. Saya kasih contoh, ini hadis dalam Sahihul Bukhari yang cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau tahu telu anak muda melakukan safar tanpa boleh bosiewe, cuaca buruk, lari berteduh dalam sebuah goa. Pas lari ke goa ewe karena boleh tuang ini, batu besar jatuh dari atas pas menutup pintu goa. Degagan orang mesu. Talwilal sorong gile oleh pakedoi. Itu yang cerita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dalam Sahih Bukhari. Tak tutup pintu na goa ewe. Kedagan ifego ku. Yang bisa menolong kita hanya Allah. Aku lina tak timpa mati paling 3 hari 4 hari kita mati dalam goa ini. Ya. Nafal lawangan. Akhirnya meloduang, tapi bertawassul dengan amal salehnya. Maka dia rosi dewe efuang. Engka malak madice puasa. Uraka pak jama tahu dek panala wi gajina na lari medek. Sininna ya roga jinna walingang ibembe nampu fiarangan engkai lesu ya rotau nangi wali mana ro bembe
Itu menurut saya amal saleh saya. Saya yakin insya Allah mungkin luar biasa di sisi Allah. Makanya saya bertawassul kota tarima kuang iro amalaku. Pas salamak munak kolena ye boy. Kedu ya batu ini gagap pakedu. Bergerak batu itu, tapi dia penuh mulai mesu. Akhirnya nasuro sisi wane rosi dia kada kamatu ikong kamalakmu. Wadi mufaki bertawassul kepada Allah. Maka dia rosi dia kata ya amalak kuasa. Luar biasa tuh ye. Tidak sembarang orang bisa melakukan. Aga yero kuraka poji se di makunrai. Sifat dua mana lotoni mapangadi. Tapi saya tinggalkan wanita itu karena takut kepada Allah. Kalau kamu terima ya Allah sebagai amal saleh, selamatkan kami dalam gua ini. Bergerak lagi batunya, tapi dia panule mulai mesum. Akhirnya ya Yesus rosi di nasuro, iko sih. Maka dia rosi dia kata ya amalak kuasa, baktiku kepada ibuku. Uraka nasuro no malangi wai, betuku no malangi wai pas lesu kak matindro nih. Saya tidak mau mengganggu ibu saya tunggu di dekatnya. Ya, utajeng rindoku sampai telinga nampak walewai. Kalau ini amal kebaikan yang kamu terima ya Allah, selamatkan dalam goa ini. Bergerak si batue sampai dia bisa keluar dalam goa itu. Yang cerita Rasulullah, itu artinya kita bisa bertawassul dengan amal saleh kita. Jadi Bapak Ibu bisa berdoa. Kalau ada hajat kita bisa berdoa membawa amal saleh kita. Ya Allah, ini amal saleh yang kami lakukan, maka kabulkan hajat kami. Kita bersedekah, bisa berdoa kepada Allah. Bukan beramal untuk dunia, bukan. Beramal karena Allah. Tapi Allah bisa kita bawa itu karena Allah cintai amal saleh. Amal kebaikan dicintai oleh Allah, maka kita bawa itu supaya Allah bisa kabulkan hajat kita. Itu yang diajarkan oleh Abdullah bin Mubarak. Ini bahkan kalau ulama ahlu sunnah itu bertawassul dengan orang saleh juga bisa. Membawa nama orang saleh, bukan minta pada orang saleh, bukan. Tapi kita bawa namanya, karena dia orang bagian dicintai oleh Allah. Kenapa dicintai oleh Allah? Karena banyak juga amal salehnya. Makanya kita bawa namanya untuk minta kepada Allah. Umar bin Khattab lakukan itu. Inni atawassalu ilaika binabiyika fatasqina. Ya Allah, dulu kami bertawassul dengan nabimu, lalu kamu turunkan hujan. Inna kunna natawassalu ilaika bi ammi nabiyika fasqina. Ya Allah, hari ini saya bertawassul dengan membawa paman nabimu. Siapa pamannya Nabi? Abbas bin Abdul Muthalib. Dia orang saleh. Ya, maka turunkanlah hujan. Ya, ada yang memahami, yang paham di sini bahwa tidak boleh lagi kita bertawassul kepada orang yang sudah meninggal. Buktinya mati Nabi Umar membawa namanya Abbas. Tapi kalau Syafi'i itu mengatakan tidak. Justru hadis ini membawa hukum baru bahwa selain kepada Nabi, selain kepada kepada Nabi, kita juga bisa bertawassul kepada orang saleh karena dia membawa lagi namanya Abbas. Itu yang dikatakan. Nah, tapi tidak usah dipermasalahkan kalau ini. Yang tidak mau bertawassul dengan itu silakan. Yang jelas bukan musyrik itu karena dia minta, Allahumma ya Allah, saya minta kepadamu dengan membawa namanya ini. Sama tadi dengan amal saleh itu. Bukan musyrik, bukan minta pada orang saleh. Yang salah itu tawassul kalau minta orang saleh. Ya, maka fasalamaka. Ya, alika asalamaka, alika dalil itu salah. Tapi dia mengatakan Allahumma ya Allah, hanya membawa namanya ini. Itu melebihkan ke hadir. Ini satu nasihat dari Abdullah bin Mubarak untuk kita semua, bahwa kita bisa bertawassul dengan amal saleh kita. Dan itu lebih mempercepat juga diterimanya doa. Itu mempercepat diterimanya doa. Karena Allah cinta kepada amal saleh. Itu satu. Yang kedua, Abdullah bin Mubarak berpesan kepada kita semua. Betapa banyak kebaikan, nilainya, kebaikan besar menjadi kecil nilainya
kalau tidak ikhlas. Tetapi betapa banyak amal yang kecil menjadi besar dengan keikhlasan yang kita lakukan. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah keikhlasan. Keikhlasan. Amal besar bisa bernilai kecil, bahkan bisa hilang pahalanya, nilainya, kalau tidak ikhlas. Contoh, haji. Itu haji, ibadah besar. Ibadah besar. Bahkan itu disampaikan, al-hajjul mabrur laisa lahu jasaun illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali al-jannah, surga. Luar biasa keistimewaannya. Tapi bisa saja tidak ada pahalanya, tidak ada nilainya ketika kita tidak ikhlas. Dan ini yang paling berbahaya. Karena nilai dunianya itu sangat besar. Ya. Apalagi ada lagi gelarannya. Ya. Ada lagi gelarannya. Apalagi kalau orang mau naik haji, panggil banyak orang. Ya. Dijemput, diantar. Ya. Kalau tujuannya orang hanya untuk dunia, dia mau jadikan sebagai kebanggaan. Dia mau dianggap orang kaya. Dia mau dianggap orang banyak hartanya. Dia mau mendapatkan kedudukan dunia, maka bisa saja tidak ada nilai. Supaya tu dayo oleh kebutingnya, supaya tu disorong kita ini bahaya, bahaya. Ini amal besar, bisa tidak ada pahalanya. Bisa tidak ada pahalanya. Makanya kau nasapa imatu asorimonri bisa saja, maka di Allah Ta'ala, deka palana haji muko ya, apa canya ya muakatai, padamu rufatau, ya kalau kau sapa palana joko nung sapa ki padamu rufatau. Waktu mukolin sehingga tahu muakatai di situ diminta, karena bukan tujuannya karena saya. Bukan tujuannya karena saya. Ini. Dan semua ibadah begitu. Bukan saja cuma haji. Semua amal ibadah yang besar bisa menjadi kecil. Tidak bernilai kalau tidak disertai dengan keikhlasan. Hanya kita berhati-hati dengan keikhlasan kita. Hanya itu Abdullah bin Mubarak. Ketika dia perang. Ada tentara itu. Dia gagal mulai kalahkan. Ada mengatakan sudah 6 orang hebatnya orang Islam itu yang terbunuh. Abdullah bin Mubarak itu dari belakang pakai penutup wajah, maju ke Yolo menghadapi orang itu, dan dia berhasil membunuh ketika terjadi perang. Berhasil membunuh, lari mundur ke belakang lagi dengan tetap memakai cadarnya. Tapi ada orang di belakangnya tarik cadarnya, tangan, maka siapa pahlawan ini yang begitu hebat? Ternyata Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Hei, jangan sampai kamu sampaikan kepada orang di saat saya masih hidup." Ya pokok mati kak, terserah kalau mau jadikan nasihat. Kenapa dia katakan, ya kalau saya masih hidup jangan sampaikan kepada orang? Karena dia jaga keikhlasannya. Siapa tahu saya dianggap hebat, dialu-alukan orang, sampai muncul sifat saya yang tidak ikhlas, merusak keikhlasan saya. Ya kok mati kak, tidak jadi masalah. Untuk jadikan nasihat bagi orang lain. Orang itu menjaga rahasia ini sampai Abdullah bin Mubarak meninggal dunia. Itu keikhlasan. Keikhlasan. Tapi amal kecil bisa besar ketika kita ikhlas. Makanya kita belajar untuk melebihkan kehadir untuk berbuat karena Allah. Persoalannya apakah orang tahu atau tidak, kita jangan pedulikan itu. Tapi kita berusaha berbuat karena Allah. Kita berusaha berbuat karena Allah. Apapun penilaian orang, silakan jangan perhatikan itu. Tapi kita menuntut keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang anak muda maling indokna, gila. Ya indokna sembarang, pemangaru biasa na rimpo anak na sekarupa na gokeng. Anak ini bawa ke rumah sakit, dibawa ke dokter, mengaruh ke na dokter sekarupa na vegau. Tapi anak itu selalu ucapannya baik-baik, tidak pernah kasar pada ibunya. Sampai dokter mengatakan, apa rahasianya adik, muna kamu macek-cek indokmu? Dia tu nak nama kau sarap yang kali bicaramu selalu baik-baik. Dia katakan rahasianya begini. Ibu saya itu sudah tidak tahu apa yang saya ucapkan. Bahkan mungkin dia tidak tahu saya sebagai anaknya. Tapi saya yakin Allah tahu bahwa itu adalah ibu saya. Allah juga tahu apa yang saya ucapkan pada ibu saya. Apakah pantas ucapan ini atau tidak pantas? Allah yang menilainya, meskipun ibu saya sudah tidak ada penilaian untuk saya. Dia berbuat untuk Allah. Allah tahu, komakosaraka sekarupa padang indokku, dia napahang indokku. Tapi Allah tahu bahwa ucapan ini kalimat-kalimat durhaka.
Tapi kau mak bicara madece kak, dia ni setopang indoku. Tapi Allah menilai bahwa ini ucapan yang berbakti kepada ibunya. Itu seorang anak berbuat bukan untuk penilaian manusia, tapi dia berbuat untuk penilaian Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu Rabi bin Haisam itu dulu nakan lasah lumpuh. Akhirnya ya burak bepa makasih ko benena. Roti yang mahal, tidak sembarang orang yang ya dibuatkan roti seperti itu. Fa malasa ini burang. Biasa itu di ko malasa-lasa ki ya federa-federa ki andre. Itu pro biasa burak ki makasih ko malasa ki. Hanya orang begitu, malasa ki nampak nanti wir bepa rale bepa makasih nge. Dibuatkanlah Rabi bin Haisam itu ya burang bepa makasih. Tiba-tiba itiwiran ikanaknya robepa lo di manre ada pengemis. Ya ro pengemis sama na to de to na makasih stabilna. Pas sama na bebe lo na mataru jallo ya ro betuan aleka itu rotimu. Maka dia Rabi bin Haisam bawa kana tiwiran ni. Lo onro na tiwiran. De aku na sese ya ro to mali. Ya, dia na sese. Hurenan re na pia bami nang pemede. Maka dia anakna, abah, alangkah kecewanya ibu saya. Iko mi kasih natung katungkanga me burang. Namo se di wanre de to kamar ke ma beramana koronange pengamis gila itu. Ya ra pengamis desa ni sapasila ingangi pega beppa makasih pega maja. Na maluhu miro orang gila toba. Mana kira makasih lada emolengi. Oh lo katuroti de kegalane emole mana kenapa itu yang dikasih? Apa katanya Rabi bin Haisam? Illam yadri wallahu yadri. Kode ni sangina nilai na roti ya lengi. Dito ni sing maka roti kasih lengi. Wallahu yadri, tapi Allah tahu apa yang kita lakukan. Yang menilai itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dito malabika ke hadir, itulah keikhlasan. Dan inilah yang diajarkan oleh Abdullah bin Mubarak, belajar untuk berbuat seperti itu. Lakukan karena Allah, tidak usah pedulikan penilaian manusia, maka itu bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Abdullah bin Mubarak berpesan, ada 3 hal ajak tacafa-cafa itu. Ajak taita bicu itu. Nomor set diajak taita bicu dosa iwe, jangan anggap kecil dosa. Karena bisa saja dosa kecil tapi akor nagaliki ko ngala taala. Hanya ajak tacafa-cafa itu dosa bicu mua, malam mak mo itu taubakan. Siapa tahu Allah tidak bukakan pintu taubat untuk kita. Yang kedua ajak tacafa-cafa amalak bicu Itu tak ada amalak bicu mi. Sampai sunnah mi ternyata pak rawatib muakkad tidak usah dilakukan, jangan. Siapa tahu keromondro diono Allah taala amalan sederhana mungkin kecil penilaian kita tapi bisa bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu Bishr bin Al-Haris Al-Khafi, ini gurunya Imam Syafi'i, namanya Bishr bin Al-Haris Al-Khafi. Itu preman dulu. Tuli mabuk mi kuwani macule makunrei. Ya fana lesu ya koele. Tiba-tiba satu pagi lesui aku tempat sampai runtuh tulisan Al-Qur'an. Ada mengatakan tulisan basmalah, kertas Qur'an karo cede menina sesa engka kor cede tulisan Al-Qur'annya. Nah, basmalah. Si kore ropoewe. Nei tero lepang imale. Woi, kada kertas akurangi macal kel ropoewe. Si kore rotae, makanya dia cuci. Dicuci itu baru dibersihkan dan minyak-minyakin apa taruh matanda ke bolana betul ana barak dia na leca-leca itu dia na tatala-tala. Malamnya dia mimpi mendengarkan suara Bishr, kamu telah memuliakan nama Allah. Kamu telah membersihkan, mensucikan dan meninggikan tempatnya. Maka Allah akan muliakan kamu, membersihkan kamu, mensucikan kamu dan menempatkan mengangkat derajatmu ke tempat tinggi. Maka dia Bishr pasal dika suguna manangka fajar usah di lope gauja. Samana dia nak 70 lope gauja. Ternyata amalannya itu mungkin dia anggap sederhana, kecil, bahkan mungkin dia tidak anggap sebagai satu amal, tapi koromondor diono Allah taala dibukakan hidayah untuk bertaubat, menuntut ilmu sampai jadi ulama besar. Gurunya Imam Syafi'i, salah satu gurunya Imam Syafi'i itu sufi besar di Baghdad. Bahkan keramanya itu Bishr, sinin nalalan oleh Bishr, dia gaga melok na tayu olok-olok. Di sana kena sandala, joko masih geden kena pakai sandal, tapi tidak satu pun binatang yang mau mengotori tempat yang pernah dilewati oleh Bishr. Itu Allah muliakan dengan ibadahnya itu tadi. Makanya
Abdullah bin Mubarak mengatakan, ajak mita bicu dosa, ajak to mita bicu amalan bicu Jangan kau pandang kecil amalan itu. Yang ketiga, ajak to mita bicu ifadamu rufata. Ajak mita bicu ifadamu rufata. Mita menitau, ya, di mencari-cari. Kamana malah biar dibanding ini. Lo kituna-tuna ini. Irita sompulo lo tak, aga toje iko tu desa gawa di 77 aku de to naga fakulemu de to naga gagamu. Banyak orang seperti itu. Dia na jampangi ro keluarga na desa gagawa di renwangi ro tawe. Kekuatannya tidak ada, hartanya de to nawa dia lo tulungi, tapi siapa tahu ucapannya, doanya mustajab di sisi Allah. Dulu pengulut tak Malik bin Dinar lepangi mas sempaja kusik dia masih tuna lepa mas sempaja kure mas sempaja tawe engka bolong-bolong macari-cari fakianna tapa melo dua aku masih gi engka po lena kimonrina aga fare lo duane ro bolong-bolong e makada efuang siang ngeso ni atata mesu melo bosi siang ngeso ni te mesu salat minta hujan tapi tidak mau turun hujan siang ngeso ni fuang atata mesu melo bosi tapi dia na melo turu bosita fuang demi kecintaanmu kepada saya. Coba pembuka doanya itu taselami mani Malik bin Dinar imulri. Demi kecintaanmu kepada saya, maka turunkanlah hujanmu untuk atatta, untuk makhluk tak karena perluan. Dek panano di mana melo duang, bosi redak. Dek panano di mana? Talek ti mapalak nak bosi redak. Maka de Malik bin Dinar tanyana tu sembarangan ni. Padahal perite tapana, ya bolong-bolong, majak pakaianna, mata patofadi, macari-cari. Nah ceri lesu bola lo imita kafe gimana bola ternyata dia tinggal ki bola nah pak baluk budak berarti budak yang nangis pada angka budak non roy berarti budak istri kada bola monro jadi lesu ni Malik bin Dinar malah dui nampalo mali budak keronang runa letu ki funai majikan itu ya pada angka budak kada lokak mali budak maka de fasuran nak budak tak uparesa mana lebih patapu le fasuran na paresa dia jaga yo nak melo duang ay maka de Malik bin Dinar ay de go hoji maka de funana ya lo muako gaje mali budak pangka mana ni fasura ko makasinge ko tu mawatam matinulu kamana ni masu maka de Malik bin Dinar kamu faga de tapasui maka dan kamu masih dikoro tapi de memang fasu ya pak de gaga pojiro malam matoni ya makututoni mapala aja bani fasura ko pak mitalar ini timon ro desa lo taral maka dia fasura maka ya rawitai kamane ya hoji ifasura maka dia to ngana melo duangi beni ayena ya hoji maka dia majikan ya rofa balu budak ya muatu pale mu hoji yakku itu majami lo na wale bawa ko ana bawan itu ala ni itu bayangkan majami na salo na wale bako lesu ni Malik bin Dinar si bayar nak budak sampai di tengah jalan ya budak kita selato makutana tuan main nampan ang katau pilih kak meta nak dia nak utara mana kenapa nak kata lo malika maka dia Malik bin Dinar weng kalinge wenni fare lo dua muko masigi ni maka dia budak ke ko mapak itu fale melo faramisi kak lo tamu masigi si masampaja melo faramisi tamu masampaja ore masampaja ya ceri ki Malik bin Dinar melo dua ni ada fuang ternyata rahasiaku telah terbongkar sudah ada satu orang yang tahu siapa sesungguhnya saya maka tidak lama itu akan menyebar. Saya khawatir dengan keikhlasan saya. Kalau berkenan ya Allah, cabut saja nyawaku. Tapa mati to ya budak yona. Ternyata tahu dia gagang kena. Di antara budak alena na kami nang Maryawa. Yawana budak alena kami nang matuna di antara orang-orang yang hina. Tapi ternyata masiri ko ngalatala di natarime parilon. Dia adalah waliullah yang bersembunyi di antara manusia. Innallaha katama awliya'ahu fima bainan nas. Allah itu menyembunyikan para walinya di tengah orang-orang banyak. Makanya jalalo tak capak-capak pada taruh-kata. Ajak teta bicu, ajak teta madodongi, ajak teta malemawi, ajak teta matongkoi. Siapa tahu dia adalah bagian dari wali Allah. Makanya pesannya Malik bin Dinar, ya semua manusia samakan, hormati mereka. Hormati mereka, dia adalah manusia yang harus dihormati. Meskipun ada kekurangannya, tapi pasti ada kelebihan. Kita muliakan. Makanya telu napa pasangan penguta Abdullah bin Mubarak ajak mita bicu idosai tapi ajak mita bicu amala itu
makutoro jak lalu minta bicu padamu rupata. Karena bisa saja yang kamu anggap rendah, dia adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pesannya Abdullah bin Mubarak, persiapkan dirimu untuk akhirat. Karena tidak lama kita akan menghadapi akhirat. Kematian itu akan datang. Taatlah kepada Allah sejauh apa kebutuhanmu kepadanya. Kumaparlaga Allah Ta'ala, kumaparlaga Allah Ta'ala, taatlah kepada Allah. Dan siapa orang yang tidak butuh Allah, makanya bersiaplah untuk akhiratnya. Ya, itu yang dia pesankan. Persiapkan dirimu, persiapkan amalan-amalanmu, karena kita akan menghadap kepada Allah. Yaitu yang sengi amat ingat atau malabikang ke hadir, tidak ada yang tahu. Engkau tahu, sila lotak sifat bicara. Ada tetangga saya baru-baru meninggal. Jam 10 saya berpisah di pengantin, sempat jabat tangan, boting. Tiba-tiba meninggal. Ya relek na nakodakat te kafirban maka dakat tanya to baje induk nami mati. Pak tadi malam saya tu dampen nikah si bawa dia tu nak ada majak jauh saja. Bahkan pulangnya dari tempat itu majana saja tidak sempat lagi sampai ke rumah sakit. Padahal tidak ada tanda-tandanya. Maka dia malah pedip ini malah salah satu yang tidak ada. Itu kematian. Pura toka mengoto, saya mau khutbah Idul Fitri pada waktu itu. Tapang ke motor, lesiladan. Kalau sini motor, kalau dia mau tanam motor malas. Tapi hanya berselang kira-kira 5 menit. Engkau nilai nggak kota ngana lalang? Tidak ada, sudah tidak bernyawa. Ya tidak malas silada. Apa auto valelu nalep? Meninggal. Saya pikir-pikir ya ronangnya tahu. Dia orang kena faham kah pangalina maka dia lokak mati ke tengah lalu. Ya, dia merasa dirinya kuat, tapi dia tidak sadar bahwa kematian sudah sangat mendekat. Makanya itu Umar bin Abdul Aziz kalau malam selalu ibadah sampai dia mengatakan, seandainya saya sudah tidak sampai esok hari. Andaikan saya sudah tidak sampai esok hari, bagaimana ibadah saya? Engkau mau gawat dia pengolak Allah Allah Ta'ala. Ini yang harus selalu menjadi persiapan untuk kita. Ya nah pesangi Abdullah bin Mubarak. Sadiako. Karena kematian itu akhirat akan datang, kematian akan datang. Kamu akan butuhkan itu semua. Ya. Apalagi kita bertahun baru, Januari, tahun baru. Walaupun tahun baru, ya bukan Hijriah, tahun baru Masehi. Tapi ini juga tahun yang disebutkan dalam Al-Quran. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarnahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an. Itu kong Allah Ta'ala pancaji matana soe dia bersinar, bercahaya. Wal qamara nuran. Bulan juga bercahaya. Cuma dia dengan nuran itu beda. Kalau dia cahayanya berasal dari itu sendiri. Kalau nuran cahaya pantulan. Jadi Al-Quran itu sudah bercerita. Sebelum adanya ilmu astronomi, Al-Quran sudah menyampaikan matahari itu cahayanya bersumber dari matahari. Asli cahayanya. Kalau bulan hanya cahaya pantulan dari matahari. Betul-betul sama cahaya, tapi beda artinya dia dengan nuran. Cahaya mana semua artinya. Nah, kemudian Allah jadikan wa qaddarnahu manazila li ta'lamu, ada di sini perhitungan bulan dan matahari itu dijadikan oleh Allah untuk mengetahui 1 tahun. Jadi perhitungan bulan risasi tahunnya itu yang disebut tahun Hijriah. Perhitungan matahari matemu si tahunnya ini yang kenal tahun Masehi. Dua-duanya disebut dalam Al-Quran. Makanya jangan terlalu alergi bahwa tahun barunya orang kafir. Sebenarnya itu tahun-tahun Allah yang ciptakan. Disebut dalam Al-Quran. Cuma Al-Quran mengatakan perhitungan bulan dan perhitungan matahari. Yang beri nama manusia. Cuma kebetulan tahun barunya Masehi. Yang beri nama itu duluan orang yang bukan Islam. Sehingga nama-namanya ya mungkin bukan Islam. Tapi aslinya itu ada dalam Al-Quran. Makanya saya biasa sampaikan begini. Kalau minyak unta cap babi itu bisa kita pakai. Minyak unta di sana tapi capnya cap babi bisa dipakai daripada terbalik. Minyak babi cap unta. Nah, itu ketertibu ki. Enggak apa-apa kita pakai. Yang penting kita pakai untuk yang baik.
Bertemu 1 tahun putarannya. Jadikan muhasabah. Si tahu silaba saya menghitung 1 tahun. Hai pina macawe kak ko matingang ni. Saya tidak mau pakai tahun itu. Padahal tu dipakai matau tanggal anak. Aha libur matau. Aha libur matau. Baru terlalu alergi dengan tahun barunya. Yang salah itu budayanya yang tidak benar. Kalau tidak, yang salah itu budaya yang bertentangan dengan agama kita. Ini yang harus kita hindari. Jangan terlalu alergi. Pokoknya jangan keluar-keluar. Mana kau cari keluar-keluar? Dia tuh mariga. Nah itu. Toma lebih ke hadir. Jadi tahun baru ini pun bisa kita jadikan pelajaran. Pina macawe kak ko matingangi. Apa persiapan saya? Ya maga sampajaku. Bagaimana ibadahku? Saya kira seperti itu yang saya sampaikan. Nasihat yang pernah disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak. Mudah-mudahan kita jadikan nasihat dalam hidup kita untuk senantiasa memperbaiki diri kita. Apalagi di bulan Rajab ini termasuk bulan Ashurul Hurum. Ini bulan haram, perbanyak ibadah. Bulan depannya itu kata Nabi bulan Sya'ban itu. Ya, bulan Rajab bulanku, bulan Sya'ban itu ini bulan Sya'ban ini bulannya Nabi Muhammad SAW, bulan Rajab bulan Allah, bulan Sya'ban bulannya Nabi Tak, kemudian bulan Ramadan bulannya umatku. Makanya ini 3 bulan ini kita manfaatkan dengan baik-baik, maksimalkan ibadah kita. Semoga menjadi bekal untuk keselamatan kita di dunia, lebih-lebih matu sering merina Allah Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.